Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Hari ini kita belajar surat At-Tahrim. Dan dalam surat ini Allah membahas terkait dengan potret wanita bersama dengan keluarganya. Ayat pertama sampai ayat kelima membicarakan tentang potret keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang disebutkan dalam ayat ini adalah bahwa istri Nabi ada yang cemburu kepada Nabi. Karena kecemburuan itu akhirnya kemudian memprotes perilaku Rasulullah SAW yang lebih lama kepada salah seorang istrinya. Maka Nabi kemudian demi menyenangkan istrinya, dia mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mengharamkan madu. Allah pun menegurnya. Artinya bahwa kita sebagai istri, mari kita kemudian membuat suami kita menjadi aman dan tenang dalam rangka memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Termasuk di antaranya bahwa istri Nabi ada yang membocorkan rahasia yang telah dibicarakan bersama dengan Rasulullah, maka Allah pun menegurnya. Tidak boleh membocorkan rahasia di luar keluarga, di luar rumah tangga, agar kemudian tidak menyebar kemana-mana. Dan pada akhirnya Allah berikan ancaman kepada istri Nabi, bila tetap membuat Nabi itu gelisah hatinya, membuat tidak nyaman dalam rumah tangganya, maka dipersilakan kepada Nabi untuk menceraikannya, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Walaupun begitu, dalam suasana yang penuh dinamika, Rasulullah juga tidak pernah kemudian menceraikan istrinya. Bahkan istrinya adalah manusia terbaik yang merupakan pemimpin orang-orang beriman, ummahatul mukminin. Itu poin pertama yang dibahas dalam surat At-Tahrim. Poin kedua adalah supaya keluarga menjadi baik, maka suami harus bertanggung jawab menyelamatkan semua anggota keluarganya. Dan tanggung jawab tertinggi seorang suami adalah membebaskan semua anggota keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka seorang suami bukan sekedar memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan sekedar mengajari keluarga dengan berbagai ilmu, tetapi yang lebih terpenting lagi adalah mengarahkan semua anggota keluarganya agar bebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyebutkan jangan pernah bermain-main dengan neraka, karena neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Kenapa sebutkan dengan batu dan manusia? Karena manusia yang tidak beriman pasti hatinya keras seperti batu, dan batu bila dibakar itu tidak pernah habis. Untuk itu, takutlah dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala, karena siksaannya luar biasa beratnya. Berikutnya, sekiranya di antara kita, baik itu suami atau istri atau masyarakat siapapun yang pernah kemudian bersalah, Allah pun persilakan mereka untuk bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum, dan seterusnya. Bahwa orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Artinya orang beriman bukanlah orang masum, bukan terbebas dari dosa, tetapi boleh jadi dia pernah berdosa, maka dianjurkan oleh Allah untuk bertaubat, tetapi taubatnya adalah taubatan nasuha. Dan seterusnya, bahwa ayat berikutnya menjelaskan kepada kita dalam hidup ini, di dunia ini harus banyak berjuang, terutama melawan hawa nafsu dan sekaligus juga melawan dari pengaruh-pengaruh orang tidak beriman, agar tetap berada pada jalur yang benar. Maka Allah katakan, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Poin terakhir, bahwa dalam ayat ini Allah pun memberitahu kita terkait dengan potret wanita di masa lampau. Yang pertama adalah potret wanita yang tidak baik. Itulah yang disebutkan oleh Allah, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Walaupun keduanya memiliki suami yang soleh, bahkan seorang nabi dan rasul, tetapi kemudian istrinya durhaka kepada Allah, durhaka kepada istri, kepada suaminya, maka ini adalah potret yang tidak baik dan tidak perlu ditiru. Walaupun dia adalah seorang istri, seorang
seorang nabi dan seorang yang soleh dalam pandangan Allah. Selanjutnya yang mana harus diikuti dan dicontoh, ada potret berikutnya, yaitu yang pertama adalah istri Fir'aun. Walaupun bersuamikan dengan suami yang sangat zalim, bahkan mengaku sebagai Tuhan, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari pelajari potret istri Fir'aun ini agar menjadi penguat bagi kita semua, agar betul-betul tetap taat kepada Allah sekalipun lingkungannya, terutama lingkungan rumah tidak mendukung. Mari tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada contohnya istri Fir'aun. Terakhir adalah Siti Maryam, juga harus kita contoh karena mendapatkan ujian yang begitu berat, yang bertentangan dengan sikapnya selama ini, yang selalu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, tetapi kemudian Allah berikan perintah untuk hamil tanpa suami. Ini adalah perjuangan dan ujian yang sangat berat, tetapi dia kemudian Siti Maryam menerima dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah katakan Siti Maryam adalah minal qanitin, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua orang terakhir ini, Siti Maryam dan Siti Asia istri Fir'aun, mendapatkan kedudukan tertinggi baik itu di dunia sekaligus di akhirat. Allah catatkan dia sebagai orang terbaik di dunia bersama dengan Siti Khadijah, Siti Fatimah putri Rasulullah, Siti Maryam dan Siti Asia. Bahkan di akhirat insyaallah mereka berempat akan menjadi pemimpin bagi ahli surga dari kalangan wanita. Semoga surat At-Tahrim memberikan arahan dan pelajaran kepada kita semua, sehingga kita insyaallah bisa mencontohnya, menjadi baik di dunia dan menjadi orang yang selamat, bahkan bisa bertemu dengan mereka semua di surga di akhirat kelak insyaallah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kesalahan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita semua husnul khotimah dan menjadi calon penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.